Ulasan sinetron buku harian Seorang Istri episode nanti malam 9 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat di kontrakan Fajar. Di sisi lain, di situ karyawan Fajar telah mendatangi ke rumahnya karena ada hal yang sangat penting harus dibicarakan. Namun singkat cerita, runding demi runding, di situ Tante Merlin menyuruh Fajar telah harus menerima Rani untuk kerja di Cahyananda. Singkat cerita, di situ terlihat Tante Merlin akan mengajak Rani untuk masuk ke Cahyananda untuk bekerja karena dia telah dipecat menjadi pengacara. Di sisi lain, Rani pun di situ tidak bisa menjawab karena hal ini harus dipikirkan dulu, bukan menerima tawaran Tante Merlin. Di situ terlihat Fajar yang telah mengintip dari pintu untuk mendengar apakah Rani akan mau kerja di kantornya Cahyananda bersama Fajar. Namun singkat cerita, Rani tidak mungkin untuk kerja bersama Fajar karena Rani tahu sifat Fajar sangat benci terhadap dirinya. Di adegan selanjutnya, di situ Rani memutuskan untuk pergi dari kontrakan bekas Cornelia. Di situ Fajar pun terkejut melihat Rani pergi, entah mau kemana, dan Fajar pun berkata, "Aku sangat kasihan sekali terhadap Rani. Aku sangat hutang budi terhadap dirinya." Dan Tante Merlin pun bengong melihat Rani pergi meninggalkan kontrakan tersebut. Singkat cerita, di situ lihat Nana yang begitu khawatir karena udah seharian suaminya Dewa Buana belum juga ditemukan dan belum juga pulang ke rumah. Kekhawatiran Nana kepada suaminya sampai Nana pun tidak bisa diam, mundar-mandir dalam kamar sendirian, terus mengingat tentang suaminya karena belum juga pulang. Di situ Nana langsung video callan bersama Lucky, dan di sisi lain di situ Lucky pun ditelepon oleh Nana dan langsung Lucky pun mengangkat telepon tersebut. Dan di situ langsung Lucky dan Nana video callan, dan di situ Nana berkata kepada Lucky bahwasanya, "Lucky, apakah sudah menemukan di mana keberadaan Mas Dewa?" ungkap Nana kepada Lucky. Namun Lucky pun menjawab, "Belum Nana, aku juga sekarang sedang mencari bersama teman-teman aku," ungkap Lucky kepada Nana. Singkat cerita, setelah menghubungi Lucky dan Nana pun langsung menghubungi Cakar Pink. Cakar Pink sedang berjalan untuk mencari Dewa Buana. Tiba-tiba ada telepon dari Nana dan Cakar Pink pun mengangkat dan langsung video callan lagi. Di situ Nana pun bertanya lagi kepada Cakar Pink tentang Dewa Buana suaminya. Namun sama persis bersama Lucky, Cakar Pink pun belum menemukan di mana keberadaan Mas Dewa. Singkat cerita, Nana sangat bingung sekali dengan keberadaan suaminya tidak kunjung pulang dan entah di mana sekarang. Di adegan selanjutnya di situ lihat Bu Para yang akan tujuannya akan ke kamarnya Nana. Namun di sisi lain, Nana di situ sedang menghubungi Pak Nopal karena Nana tidak enak pikiran tentang suaminya belum juga datang. Dan di situ Bu Para pun mendengarkan Nana sedang menelepon bersama Pak Nopal. Namun kesalahpahaman para buana bahwasanya Nana sedang bertelepon dengan siapa, dan di situ langsung di situ Pak Nopal menjelaskan kepada Nana bahwasanya, "Nana, aku tidak berhasil untuk menemukan di mana keberadaan Dewa. Maka dari itu kamu harus tenang dan sabar. Aku juga akan mencari lagi," ungkap Pak Nopal kepada Nana. Namun di situ sedang menelepon kepada Pak Nopal, terdengar oleh Bu Para
Bupara jadi salah paham kepada Nana bahwasanya Nana telah berteleponan bersama laki-laki lain sedangkan suaminya Dewa belum juga ketemu. Di situ Bupara masuk ke kamar dan langsung Bupara pun mengatakan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Nana. Karena kecurigaan para buana kepada Nana, dia teleponan dengan Pak Nopal ada hubungannya. Padahal itu ayah kandungnya para buana, bukan pacarnya. Di situ langsung Bupara pun mendekati Nana dan berkata kepada Nana bahwasanya, "Nana, kamu nelpon dengan siapa? Kok malah kamu teleponan bersama laki-laki lain sedangkan suami kamu belum pulang?" Di situ kesalahpahaman para buana kepada Nana sampai Bupara mengatakan hal seperti itu kepada Nana. Di sisi lain, Nana tidak mematikan HP-nya. Namun kata-kata para buana pun terdengar oleh Pak Nopal. Dan di situ para buana sedang mencaci maki dan marah kepada Nana. Tiba-tiba di situ Pak Nopal melihatin di video callan tersebut, sedangkan para buana sedang memarahin Nana. Di situ langsung Pak Nopal berkata di dalam HP tersebut kepada Nana, "Nana, tolong kasihkan telepon ini kepada para buana, akan aku jelaskan." Singkat cerita, Pak Nopal bilang kepada Bupara bahwasanya, "Para, kamu jangan selalu nyalahkan Nana karena Nana sedang mengandung. Nanti kamu ngerusak pikiran Nana dan kandungannya akan terganggu," ungkap Pak Nopal kepada para buana. Malah di situ Bupara berkata lagi, "Memang harus begitu karena kandungan Nana tidak normal. Bahkan dokter pun menyuruh Nana untuk menggugurkannya karena walaupun dia mengandung nanti lahirnya akan cacat. Itu pun tidak ingin, maka dari itu kebenaran Nana pikiran segera gini nanti keguguran. Di situ malah senang sekali aku," ungkap para buana kepada Pak Nopal. Pak Nopal sangat marah besar kepada para buana setelah mendengar perkataan seperti itu. Dan singkat cerita, Pak Nopal langsung bertanya kepada Nana bahwasanya, "Nana, apakah benar dokter mengatakan seperti itu? Kamu harus menggugurkan kandungan kamu karena kandungan kamu sangat lemah dan seandainya pun melahirkan pasti akan cacat," ungkap Pak Nopal kepada Nana. Oke guys, di adegan selanjutnya, di situ terlihat Pasa yang telah menjemput suster perawat Neratu yang telah ngijek beling ya guys, kakinya terluka. Di sisi lain Pasa cerita semuanya tentang masalah perbaikan makam. Di situ perawat tersebut mengatakan yang sebenarnya memang bos off-road tersebut akan mengganti rugi, namun setelah ditunggu-tunggu dia telah membohongi aku. Maka dari itu penggantian makam aku punya celengan, maka dari itu aku membongkar celengan untuk membaguskan makam tersebut. Singkat cerita, Pasa jadi terharu dengan kata-kata perawat ini dan Pasa sangat sedih sekali mendengar cerita tentang dirinya yang telah memperbaiki makam yang telah keinjek oleh mobil yang off-road yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain Pasa mengajak dia untuk minum di sebuah kafe. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Dewa yang masih disekap oleh orang Belanda. Di sisi lain Dewa akan rencana melarikan diri. Namun apa daya, di situ Dewa sedang mengambil kunci. Tiba-tiba temannya terbangun dan di situ Dewa pun dikejar sampai dapat lagi ya guys. Karena Dewa lari tidak menutup kemungkinan karena dia juga habis dihajar mungkin agak capek. Di situ Dewa akan melarikan diri namun tertangkap lagi oleh rombongan Belanda yang suruhan mafia yang terbesar di Bali ya guys. Dan Dewa pun berusaha untuk
untuk lari dari tempat tersebut, dan apakah dewa akan berhasil melarikan diri, apakah dewa akan tertangkap lagi. Maka dari itu ikuti adegan di adegan selanjutnya hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di situ orang Belanda yang suruhan mafia Bali terus mengejar dewa. Namun dewa sekuat tenaga dia berlari terus untuk menyelamatkan diri. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.